Iya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillah, alhamdulillah alamin kita malam ini masih bisa berkumpul dalam kelas virtual ini. Insya Allah dalam 80 menit ke depan kita akan mempelajari ekonomi, yaitu masih lanjutan tentang masalah ekonomi. Sebelum kita mulai materi selanjutnya, ada baiknya kita memulai pelajaran pada malam ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, oke. Iya mungkin ya, nggak apa-apa pada terlambat mungkin karena masih pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi masuk kelasnya itu terlambat gitu ya. Saya menyapa nih Mbak. Assalamualaikum Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Afu, Mbak Alfian, Mbak Wina, dan Ceenas. Semoga semua pada dalam kondisi yang baik ya. Insyaallah, amin. Nah, ini adalah minggu kedua kita. Sebelumnya pekan lalu itu kita membahas tentang masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi dimulai dari apa itu kebutuhan manusia, terus faktor-faktor produksi, dan pada malam ini kita akan melanjutkan materi itu gitu. Nah, yang pekan lalu itu materi kita sampai kebutuhan faktor produksi sebagai sumber ekonomi. Ya. Kalau tidak salah terakhir saya membahas tentang faktor produksi itu terdiri dari barang dan jasa dan diperlukan banyak sumber untuk menghasilkan itu. Tapi ketika sumber atau materi untuk memperoleh barang atau jasa tersebut mengalami kemandekan atau kelangkaan, maka disitulah bisa timbul masalah ekonomi seperti kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga kerja, dan kelangkaan modal dan teknologi. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkannya dengan materi ini. Malam ini kita akan membahas mengenai pertama itu macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan, kemudian kegunaan barang pemuas kebutuhan, masalah ekonomi yang dihadapi, biaya peluang atau disebutnya dalam bahasa Inggris istilahnya opportunity cost, dan terakhir itu sistem ekonomi. Insya Allah saya akan bahas topik ini ya. Kalau misalnya waktunya tidak memadai, nanti kita akan lanjut ke pertemuan pekan depan di pertemuan 3. Oke, pertama-tama itu macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, ternyata di dalam jenis-jenis barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan itu terdiri dari klasifikasi, ada pengelompokannya lagi, ada 3, yaitu menurut cara perolehannya, terus menurut kegunaannya, kemudian menurut proses pembuatannya, dan terakhir maaf saya lupa tulis, yaitu menurut hubungannya dengan benda lain. Sinyalku hilang terus, gimana nih? Yang lain gimana? Suara saya kedengaran? Halo, halo. Oh, dengar, Mbak Maya dengar. Berarti yang sinyalnya kurang mungkin Mbak ini ya, Mbak Wina ya.
sinyal saya juga kebetulan merah, tapi kalau misalnya tapi yang lain pada dengar sih suara saya. Mungkin Mbak Wina bisa offline dulu, keluar dulu, terus masuk kembali gitu. Naik ke 101 kata Mbak Cenas. Jadi gini Mbak Wina, mungkin kalau misalnya kalau sekarang suara saya dengar apa? Jelas nggak kedengaran? Kedengaran jelas tidak? Gimana teman-teman? Mbak Wina, khusus Mbak Wina nih, suara saya jelas kedengaran nggak atau gimana? Oke, oke. Mbak Wina tadi nggak dengar. Gini, jadi malam ini setelah pekan lalu kita membahas tentang kebutuhan manusia dan faktor produksi, faktor-faktor untuk memproduksi barang dan jasa sebagai sumber faktor produksi sebagai sumber ekonomi, yaitu faktor yang digunakan dalam memperoleh barang dan jasa. Maka pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ini ya. Saya memplanningkan atau merencanakan membahas materi ini dalam pertemuan ini. Jadi misalnya kalau waktunya tidak memadai atau tidak cukup, maka akan dilanjutkan pekan depan. Yang lain pada punya buku kan, e-booknya. Oke, buku oke, semua punya buku elektrik ya, oke. Saya juga sumbernya dari buku elektrik juga kok. Buku elektronik maksudnya. Oke, nah kita masuk ya, macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Sebenarnya di sini saya lupa mengetik satu poinnya. Pertama itu menurut cara perolehannya, kedua menurut kegunaannya, ketiga proses pembuatannya, dan yang terakhir itu menurut hubungannya dengan benda lain. Nah, oke, saya jelaskan poin pertama dulu, menurut cara perolehannya. Berdasarkan cara perolehan, barang itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu apa? Cenas belum dapat apa nih? Cenas belum dapat elektronik booknya. Yang belum dapat bisa download ya, download di file masing-masing grupnya gitu. Buku elektroniknya bisa di download di ini di grup FB-nya masing-masing. Oke. Buku elektronik book, modul untuk ekonomi ini. Jadi ada bentuk elektronik booknya, bisa didapatkan di grup FB-nya gitu. Oke, lanjut nggak nih?
tuh dijelasin sama Mbak Wina, ada di grup KPCC gitu. Oke, kita lanjut ya. Saya ulangi, menurut cara perolehannya ada dua jenis, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Apa itu barang ekonomi? Barang yang kalau kita membutuhkan itu kita dapatkan itu perlu pengorbanan, dan semua orang membutuhkan itu. Jadi bisa saja itu menjadi terbatas jumlahnya. Apa itu contohnya? Barang ekonomi contohnya salah satunya ya pakaian, makanan, rumah gitu. Kenapa digolongkan barang ekonomi atau benda ekonomi? Karena ya kita butuh effort atau butuh usaha untuk memperoleh itu. Misalnya kita kerja dapat uang, uang itu digunakan untuk membeli barang ekonomi tersebut. Kemudian barang bebas. Barang bebas ya kebalikan dari barang ekonomi ya. Barang yang kalau kita dapatkan itu kita tidak membutuhkan, nggak rempong gitu, nggak repot-repot membutuhkan itu, ya tersedia aja bebas. Misal udara, air yang di laut atau di sungai, sinar matahari, pasir di negara yang guru apa wilayah gurunnya lebih gede, lebih besar gitu, di padang pasir. Nah, itu tersedia bebas dan kita bisa memanfaatkannya ya tidak perlu bayar. Tapi terkadang benda bebas itu bisa berubah posisi menjadi benda ekonomi ketika benda bebas itu sulit untuk diperoleh. Seperti misalnya orang-orang di kota tidak sebebas orang di desa dalam menggunakan air. Orang-orang di desa mungkin bisa ke sungai untuk memakai air untuk kehidupannya sehari-hari. Tapi orang kota itu air bisa jadi posisinya berubah menjadi benda ekonomi ketika dia membayar uang air, uang PDAM gitu, air bersih gitu kan. Di kota mah susah gitu, jadi bisa aja posisinya berubah. Contoh kasus yang terupdate deh hari ini, udara bersih, udara yang kita hirup di sini mah bebas-bebas aja gitu, nggak usah pakai masker. Tapi di beberapa daerah di Indonesia udara itu sangat mahal karena adanya adanya dampak kebakaran hutan yang menyebabkan udara yang tadinya bebas bersih tiba-tiba ya menyengsarakan, itu dapat mengancam kesehatan. Maka udara bersih itu mahal. Makanya banyak orang yang di sana mungkin yang udah sesak nafas membeli oksigen untuk memperoleh udara yang bersih seperti itu. Iya, di Riau, di Pekanbaru, di Kalimantan, tuh ya. Dan kayaknya di beberapa daerah di Indonesia pun, tidak hanya Sumatera dan Kalimantan, bisa sekarang tuh mendapatkan dampak dari ini gitu, karena katanya menurut ini ya, khususnya sih di daerah saya, kebetulan saya orang Makassar tapi punya kampung gitu, tinggalnya di Makassar, cuman ada kampung sekitar 5 jam dari Makassar. Katanya di daerah itu tuh lagi musim kemarau, dan kebetulannya lagi ada hutan di sana, ada gunung di sana, hutannya itu terbakar. Entah itu ada yang membakar atau dampak dari kekeringan dan cuaca panas itu gitu. Oke. Selanjutnya menurut kegunaannya. Nah, menurut kegunaannya ini
terdiri dari beberapa jenis juga. Pertama itu barang konsumsi. Selanjutnya barang produksi. Apa itu barang konsumsi? Barang yang dapat digunakan atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa itu? Misalnya sepatu, jam tangan, roti, minuman kaleng, perabot. Kenapa barang ini digolongkan menjadi barang konsumsi? Karena kita memakai sepatu nih, memakai sepatu ya untuk menunjang penampilan kita atau untuk menunjang keseharian kita. Terus manfaat apa yang kita dapat? Tidak maksudnya manfaat yang melindungi kaki, tapi maksudnya ada feedback nggak? Ada misalnya ini bisa menghasilkan uang atau enggak buat kita ya? Belum tentu ya, misalnya ini hanya untuk menunjang kebutuhan kita. Tas ya bener. Halo Mbak Wina, gimana? Ulang part mananya ya? Saya ulang di pengertian barang konsumsi ya. Barang konsumsi adalah barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kita yang menunjang keseharian makhluk hidup. Apa saja itu barang konsumsi? Yaitu sepatu, jam tangan, minum seperti yang dibilang si Anas, tas gitu. Jadi barang-barang yang menunjang atau mensupport keseharian kita. Nah, barang konsumsi itu ada dua jenis lagi nih. Ada yang sifatnya tahan lama dan tidak tahan lama. Sifatnya yang tidak tahan lama pasti udah bisa diidentifikasi ya dari jenis barangnya seperti apa. Misal kebutuhan hidup seperti sembako pasti ada ininya expirednya, misal sayur atau makanan yang dibikin itu nggak bisa disimpan bertahan lama, hari itu habis atau enggak paling mentok ya 2 atau 3 hari gitu. Nah, selanjutnya barang konsumsi yang tahan lama ya wujudnya kelihatan gitu loh, wujudnya kelihatan seperti perabot rumah tangga, sepatu. Nah, sepatu itu 2-3 tahun kalau misalnya awet gitu kan. Dan kaki kita mungkin tidak bertumbuh lagi ya bisa sampai 2-3 tahun, 4 tahun bahkan. Lebih lama dari itu gitu. Perabot rumah tangga pun begitu. Misal kalau saya contohnya ya perabot rumah tangga di rumah saya, ibu saya itu belum pernah mengganti kulkasnya. Jadi saat pertama kita beli kulkas dari saya kecil masih aja sampai sekarang karena nggak rusak-rusak, berarti dia tergolong dalam barang konsumsi yang tahan lama. Kemudian jenis barang menurut kegunaannya yang lain adalah barang produksi. Nah, bedanya barang konsumsi dan barang produksi ini, barang produksi itu barang-barang yang diolah lagi baru bisa kita nikmati. Misal, bahan mentah. Bahan mentahnya itu seperti seperti benang atau enggak kain. Kain diolah dulu, dibikin pola, setelah itu dijahit, dihiasin dan segala macam, dimodelin, barulah menjadi pakaian. Nah, barang produksi itu kita masih butuh proses untuk menikmatinya gitu. Barang produksi ini juga biasa dikatakan sebagai barang modal.
artinya barang yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Seperti Oke, suara saya ini ya. Kurang ya suara saya. Gimana sekarang suara saya? Halo? Udah jelas ya? Digedein. Oh, suara saya udah maksimal nih. Mungkin karena ini ya. Bisa lihat di layar gak sinyal saya merah? Jadi karena mungkin sinyalnya merah, jadi suara saya mungkin kurang kedengaran ya, maaf gitu. Oke, sekarang udah jelas, alhamdulillah. Kita lanjut. Yaitu tadi ya, barang produksi juga bisa dikatakan sebagai barang modal karena barang tersebut dapat digunakan sebagai atau memproduksi barang jadi gitu, atau barang-barang lain. Nah, yang ketiga, macam-macam barang sebagai alat pemuas kebutuhan, yaitu menurut proses pembuatannya. Pertama itu adalah bahan mentah atau bahan baku, kedua barang setengah jadi, dan ketiga barang jadi. Nah, biasanya ini bahan-bahan ini tuh bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, apa itu bahan mentah? Bahan yang benar-benar berasal dari alam ya, sumber ininya, misal wool dari bulunya kambing, domba gitu, bulunya domba. Kemudian karet tadi kata Mbak siapa, Cienas, karet yang diambil dari getah pohon karet, kemudian kayu, rotan dan sebagainya. Itu adalah betul-betul bahan mentah yang prosesnya itu diambil dari sumber dayanya langsung gitu. Kemudian yang kedua adalah ulat sutra, benar. Kemudian barang setengah jadi. Apa itu barang setengah jadi? Adalah barang yang dari bahan mentah diproses, ada proses setelah barang mentah itu menjadi barang setengah jadi. Kenapa digolongkan sebagai barang setengah jadi? Karena barang tersebut masih butuh proses lagi untuk menjadi barang yang bisa langsung ready dipakai gitu. Contohnya minyak goreng. Itu kategorinya bisa digolongkan sebagai barang setengah jadi. Atau misalnya kapas. Nah, kenapa minyak goreng kain, bener. Kenapa kain, minyak goreng, kapas itu digolongkan sebagai barang setengah jadi? Kita bisa identifikasi. Pertama, kapas itu sumbernya dari ini ya, apa ya? Dari serat pohon kapuk ya. Serat-serat pohon kapas atau kapuk, saya lupa. Nah, itu diproses sehingga menjadi kapas. Oh, maaf, sorry ya, saya salah. Benang dari kapas. Maksudnya di sini adalah benang atau benang sutra ya, yang kata Cik Enas itu tadi. Jadi benang itu asalnya dari mana? Asalnya dari kapas. Kapas diolah menjadi benang. Kemudian kain tekstil. Kain pun itu berasal dari benang.
gitu ya. Jadi ya itu masuk dalam kategori setengah jadi. Kemudian minyak goreng itu berasal dari minyak kelapa maksud saya. Minyak goreng itu berasal dari proses kelapa sawit. Kelapa sawit diolah menjadi kopra. Nah, kopra itu bentuk setengah jadinya dari minyak goreng. Iya benar, kain itu masuk dalam barang setengah jadi soalnya belum jadi barang yang benar-benar bisa langsung digunakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah malam Mbak Ari, monggo langsung gabung. Yang ketiga adalah barang jadi ya, yang kita langsung bisa gunakan ya, seperti sepatu, pakaian tadi sumbernya dari barang setengah jadinya nih kain, terus minuman yang sudah diolah ya, yang udah dikasih rasa dan segala macam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menurut hubungan dengan benda lain, yang saya tidak tulis di PPT saya ya. Jenis yang keempat ya adalah menurut hubungannya dengan benda lain. Apa saja itu yang tergolong dalam kelompok ini, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Kalau kita lihat dari pengertiannya, barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat saling menggantikan. Misalnya ketika kita ingin menggoreng atau menumis masakan gitu ya, kita tidak punya minyak itu bisa diganti dengan margarin atau butter. Jadi fungsinya ya sama-sama untuk menumis. Jadi margarin atau butter itu adalah substitusi dari minyak goreng. Misalnya lagi ketika misalnya gas rumah kita habis, gas untuk memasak habis, kita bisa menggunakan minyak tanah atau kompor minyak tanah. Jadi itu penggantinya ya. Selanjutnya barang komplementer. Barang komplement berasal dari kata bahasa Inggris. Komplement itu adalah pelengkap. Jadi barang komplementer atau barang pelengkap adalah barang pemuas kebutuhan yang dalam penggunaannya saling melengkapi. Yang tadi saling menggantikan atau saling mensubstitusi. Nah, komplementer ini fungsinya saling melengkapi. Barang ini baru bisa dirasakan manfaatnya jika dipakai bersama dengan barang pemuas kebutuhan lain, misalnya kopi dengan gula, ya, kamera dengan filmnya, walaupun ini kayaknya udah nggak update ya. Dulunya mah kalau kita punya kamera ya tustel ya istilahnya. Nah, beli filmnya dulu, beli rollnya dulu gitu baru bisa dipakai. Iya bisa pakai kayu ya, yang tadi substitusi. Sekarang mungkin lebih update-nya tentang kamera kalau nggak ada memorinya ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pulsa kalau tidak ada handphone kalau tidak ada pulsanya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
bensin dengan kendaraan. Nah, itu adalah kategori dari barang komplementer. Oke, selanjutnya kegunaan barang pemuas kebutuhan. Nah, kategorinya ada 5 bagian, yaitu kegunaan bentuk atau form utility, kegunaan dasar atau elementary utility, kegunaan tempat utility of place, kegunaan kepemilikan ownership utility, dan terakhir kegunaan waktu atau time utility. Apa itu kegunaan bentuk? Yaitu barang atau benda yang mempunyai nilai guna setelah diubah terlebih dahulu dari bentuk aslinya. Misal nih, kayu yang kita ambil dari hutan ya, pohon yang ditebang. Nah, hasilnya itu kayu, tidak ada nilainya kalau hanya berbentuk kayu. Tapi ketika sudah diolah menjadi ukiran, diolah menjadi meja, kursi, dan sebagainya, itu udah berguna. Jadi ketika bentuknya diubah, maka bisa berguna untuk si pemiliknya atau alat pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian kegunaan dasar atau elementary utility. Apa itu? Maksudnya adalah kegunaan macam ini merupakan peningkatan dari bahan dasar menjadi barang jadi yang mempunyai nilai guna lebih tinggi daripada barang atau bahan asalnya. Misal kain. Nah, yang seperti tadi ya, kain itu bisa aja kita gunakan. Tapi lebih berguna lagi kalau misalnya diubah menjadi baju, diubah menjadi celana, diubah menjadi barang-barang lainnya, gitu ya. Kemudian kegunaan tempat atau utility of place, yaitu barang yang lebih berguna jika dipindahkan ke tempat lain. Misal pasir yang ada di kali, kalau posisinya masih di kali ya tidak ada gunanya, tapi ketika sudah diangkut dan didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk pembangunan, ya itu lebih berguna. Sama juga batu kali, batu gunung gitu kan. Kalau misalnya adanya di kali aja gitu, tidak ada gunanya, tapi ketika dipindahkan untuk pembangunan, untuk misalnya membangun fondasi dan segala macam, yaitu menjadi berguna. Kemudian yang keempat, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Barang ini lebih berguna ketika barang tersebut telah dimiliki. Misal handphone, kamera yang ada di toko-toko tidak ada gunanya karena dipajang saja gitu. Tapi itu akan lebih berguna ketika misalnya laptop yang ada di sana, handphone atau kamera yang ada di tokonya kita miliki gitu, kita gunakan, kita beli dan kita gunakan, makanya lebih berguna. Terakhir, kegunaan waktu atau time utility, barangnya akan lebih berguna ketika barang tersebut dimanfaatkan atau digunakan pada waktu dan musim tertentu ya. Misalnya jas hujan itu berguna banget ketika misalnya turun musim hujan. Atau di sini ketika winter jaket tebal itu sangat berguna. Nah, dan lain sebagainya.
Nah, kita masuk dalam masalah ekonomi yang dihadapi. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui ya, masalah ekonomi itu timbul ketika manusia ini banyak maunya. Maksudnya keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan atau alat pemenuhan seperti barang dan jasa itu terbatas. Maka di situ terjadi masalah ekonomi. Nah, ketika masalah ekonomi yang dihadapi itu bersumber dari what? Apa itu masalah ekonomi ya? Yang saya tadi bilang ya, keinginan manusia tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Kemudian how, gimana mengatasi hal itu gitu ya. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan di sini for whom itu maksudnya untuk apa sih barang ini diproduksi. Kita akan bahas lebih. For whom untuk siapa, untuk apa barang tersebut. What apa yang sebaiknya untuk menghandle masalah ekonomi ini, apa sebaiknya yang kita lakukan. Yang harus dilakukan adalah bagaimana memutar otak, atau misalnya orang-orang yang tergabung atau orang-orang di dalam siklus ekonomi ini, bagaimana caranya memutar otak sehingga memproduksi barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pertama itu barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Jadi ditentukan dulu nih barang apa yang harus diproduksi dan kapasitas untuk memproduksinya itu berapa banyak, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi. Oh, kata Mbak Cianas, iya bekerja Bu. Ya salah satunya itu ya, untuk memenuhi atau kebutuhan kita. Kemudian bagaimana cara memproduksinya? How? Ini how. Nah, setelah ditentukan barang apa yang diproduksi, berapa kapasitas produksi, dipikirkan cara yang baik gimana sih untuk memproduksi suatu barang sehingga tidak terjadi overproduksi dan tidak pula terjadi underproduksi gitu. Apa yang diproduksi pun disupport dengan alat-alat yang memadai sehingga bisa menyamaratakan misal kualitas barang yang dihasilkan ya at least memenuhi standar yang diterapkan di masing-masing negara. Kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Ini lebih berbicara tentang target yang diproduksi ya, target pasarnya. Bagaimana cara distribusi sehingga barang tersebut sampai ke masyarakat. Nah, hal-hal inilah yang mendasari masalah ekonomi dan
cara untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi seperti itu. Kemudian biaya peluang atau biaya ekonomi yang biasa juga disebut seperti opportunity cost. Apa sih itu biaya peluang? Adalah biaya yang timbul yang harus dikeluarkan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa. Simpelnya aja deh. Simpelnya ini opportunity cost adalah biaya alternatif. Nah, ketika misalnya suatu perusahaan memproduksi suatu barang, dia menargetkan mempunyai barang A dan barang B. Contohnya di sini makanan dan minuman. Nah, perusahaan ini berusaha untuk bagaimana menaikkan ketika misalnya produksi ini yang menandakan di sini adalah produksi ketika perusahaan menaikkan produksinya menjadi dari D1 ke D2 atau meningkatkan produksinya, apakah mengganggu tidak dengan produksi barang yang lain, seperti misalnya produksi makanan yang juga dinaikkan. Bisakah ini berkesinambungan naik? Nah, untuk melihat peluang ini, biasanya perusahaan mempertimbangkan nih, oh ternyata kalau saya produksi, seumpama ya kita main angka, misalnya normalnya si perusahaan ini memproduksi minuman itu sebanyak 50 pieces, yang 50 botol, dan makanan misalnya pun sama 50 PCS, 50 pieces. Kemudian ketika dia ingin menaikkan produksinya, dia memikirkan worth it enggak nih. Worth it itu maksudnya adalah pantaskah saya menaikkan produksi minuman saya, memikirkan untung ruginya seperti apa, keuntungan yang didapat apakah lebih banyak atau gimana, dibandingkan dengan misalnya dia menaikkan produksi makanannya, yang bisa perusahaan bisa memilih entah itu dia memproduksi makanannya lebih banyak atau memproduksi minumnya lebih banyak. Nah, ketika ada pemikiran seperti itu, berarti si perusahaan kan memikirkan, ketika saya menaikkan produksi, maka ada biaya yang timbul di situ. Nah, biaya tersebutlah digolongkan sebagai biaya peluang atau biaya ekonomi. Misalnya di sini juga ketika salah satu bahan mentah dari proses produksi makanan ini langka atau susah ditemukan, maka si perusahaan berpikir ya mencari alternatif lain, bagaimana ini menutupi kekurangan dari memproduksi makanan, sehingga memikirkan cara-cara alternatif lain. Maka cara tersebut ketika ada biaya yang dikeluarkan, maka itu digolongkan sebagai biaya peluang atau biaya ekonomi atau opportunity cost.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya saya lebih cepet banget ya ngomongnya. Yang kurang jelas, ada yang kurang jelas atau gimana nih? Halo teman-teman, jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Oke. Ini ya, kalau misalnya saya deliverynya atau saya bawain materinya kurang jelas atau terlalu cepat, bisa di ini kok interupsi mister ininya. Ininya kurang gitu, atau speednya terlalu cepat. Oh, agak pelan dikit. Oke. Nah, yang sudah saja materi yang sudah tadi saya jelaskan, apakah ada yang nggak dimengerti atau mau diulangi gitu, yang di bagian mananya? Maaf ya kalau agak belibet cara menjelaskannya. Insya Allah paham ya. Sambil absen. Oh, sambil absen Bu. Oke, saya absen gitu. Absen, cek Mbak Bintang hadir. Mbak Maya. Oh, ada. Mbak Afu. Mbak Wina, oke, Mbak Wina hadir. Mbak Afu gimana? Mbak Alfian, Cik Enas, Mbak Zeti Safira, Mbak Arin, Mbak Muti hadir ya. Mbak Wina hadir. Oke. Yang gak ada suaranya Cik Enas dan Mbak Desti Safira dan ya itu doang tuh. Mbak Ari tuh nggak ada nama, nggak ada suaranya tuh. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu beda-beda ya tiap negara. Tiap negara tuh punya punya konsep atau aturan tersendiri dalam mengatur tentang perekonomian.
Nah, pada kesempatan kali ini ternyata sistem ekonomi ada jenis-jenisnya lagi, seperti yang kalian lanjut Bu ngejar setoran. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar ini adalah sistem ekonomi ini terdiri dari beberapa jenis. Ada namanya sistem ekonomi tradisional, ekonomi komando, ekonomi pasar atau liberal, dan ekonomi campuran. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem ekonomi itu apa sih. Nah, sistem ekonomi adalah jaringan organisasi atau kebijakan yang ditetapkan suatu pemerintahan dalam suatu negara untuk mengatasi masalah ekonominya. Pertama itu, jenis sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Kita bisa lihat di modulnya ya masing-masing. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Adalah sistem ekonomi dasar yang masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Jadi maksudnya di sini adalah sistem ekonominya itu ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan leluhurnya. Apa yang menjadi kebiasaan dalam suatu negara tersebut, maka itu adalah acuan atau patokan untuk menyusun sistem ekonomi pada suatu negara tersebut. Sistem ekonomi ini mungkin masih ada beberapa ya misalnya yang menggunakan sistem ekonomi ini mungkin di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Maksud gimana ya ngomongnya, jauh dari sentuhan pembangunan lah. Maka masih menggunakan sistem ekonomi tradisional ini. Mungkin contoh negaranya. Halo. Oke, suaranya nggak kedengaran lagi ya. Jadi sistem ekonomi tradisional itu halo, gimana suara saya Mbak Wina? Mbak Muti? Oh, sinyalnya Mbak Wina merah ya. Oke. Kita ulang ya, sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang merupakan sistem ekonomi dasar dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Jadi apa yang misalnya kebiasaan dari leluhurnya diterapkan dalam menyusun sistem ekonomi ini. Nah, biasanya sistem ekonomi ini masih diterapkan di beberapa daerah dalam satu negara mungkin yang benar-benar tidak terjamah oleh sentuhan pembangunan ya. Ataupun di negara-negara seperti negara ketiga itu negara miskin. Mungkin di utopia masih beberapa daerahnya masih menerapkan sistem ini, atau mungkin ada suku-suku yang khusus ya, suku apa istilahnya, suku yang misal seperti suku Rimba atau suku Baduy yang benar-benar masih budaya khas dari suku-suku mereka itu sangat kental dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka bisa jadi sistem ekonomi tradisional ini masih diterapkan. Apa itu ciri-ciri sistem ekonomi tradisional? Bisa dilihat ya dari layar ini.
terdiri dari 6, yaitu pembagian kerja belum ada. Peran masyarakat dalam berusaha masih kurang. Produksi masih terbatas dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian masih terdapat pertukaran secara barter. Barter ini kuno sekali. Yang dulunya itu yang masih dipakai zaman kuno ya, yang belum mengenal pembangunan dan segala macam ya, masih menggunakan sistem barter gitu. Terus teknologi yang diterapkan masih sangat sederhana dan hidupnya terutama dari sektor agraris. Jadi di pelosok negara kita mungkin pelosok daerah di negara kita mungkin ada yang masih menerapkan itu, seperti yang Mbak Alvin juga bilang, suku Baduy gitu ya. Suku Baduy, suku Rimba dan segala macamnya masih menerapkan sistem ini. Nah, kelebihan sistem ekonomi tradisional itu apa? Pertama, itu tidak terjadi persaingan. Tidak terjadi persaingan karena dilihat dari ciri-cirinya nggak ada pembagian kerja, jadi persaingan pun juga tidak ada gitu. Kemudian konflik-konflik tidak terjadi karena semua berjalan sesuai dengan kebiasaan. Okay. Barter itu sistem tukar menukar. Ketika misalnya untuk memperoleh beras, misalnya orang menukarkan bajunya kah, sendalnya yang taksirannya itu hanya mereka berdua yang tahu gitu. Kayaknya cocok untuk 1 kilo beras itu, dengan kamu bisa tukarin baju kamu dengan 1 kilo beras, seperti itu. Kemudian apa itu agraris? Agraris itu sistem yang kegiatan ekonominya itu masih bersumber dari bercocok tanam. Nah, itu maksudnya agraris ya. Mbak Maya dikasih tugas nggak nih? Tenang Mbak Maya, tugas nanti bakalan menyusul kok. Tapi untuk saat ini belum. Kemudian kelebihannya lagi cukup aman karena anggota masyarakat tidak dibebani dengan target-target yang harus dicapai. Ya tidak ada beban, soalnya ya peran masyarakatnya masih kurang gitu, jadi nggak ada persaingan dan tidak ada beban. Kemudian tidak menimbulkan tekanan jiwa, stres bagi masyarakat. Ya bener ya, karena nggak ada persaingan ya nggak stres gitu. Kemudian adapun kekurangan dari sistem ini adalah masyarakat bekerja semata-mata untuk kehidupan pribadinya, jadi individualis masih kental dalam hal ini ya. Dia kerja ya untuk makan pada hari itu juga, jadi nggak ada perkembangan ke arah yang misalnya saya kerja untuk lebih makmur lagi lah, untuk meluaskan wilayah saya dan segala macam. Kalau kita misalnya kerja untuk mensejahterakan kehidupannya kita, entah itu makan otomatis ya itu kehidupan sehari-hari. Tapi misalnya untuk dapat nilai lebih, seperti misalnya punya rumah, punya kendaraan pribadi, itu bisa jadi goalsnya kita. Nah, orang-orang yang masih menerapkan hal ini biasanya ya kerjanya ya untuk makan hari ini gitu, nggak ada visi untuk mensejahterakan kehidupannya untuk kedepannya.
Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah kegiatan ekonomi dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar, tidak untuk mencari keuntungan. Ya, seperti itu tadi ya, karena tidak ada persaingan pun nggak ada motif untuk mencari keuntungan. Pesimis tidak juga seperti itu, soalnya ini nggak bisa dikatakan pesimis ya, karena mungkin karena orang-orang di situ, orang-orang pada pada area ini masih kolot. Kolot itu adalah tidak disentuh dengan perubahan-perubahan apa saja, perubahan pembangunan, teknologi dan segala macam. Maka tidak ada contohnya, panutannya. Oh, ternyata tuh hidup tuh nggak hanya semata untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, tapi ada yang lainnya gitu. Ada untuk memenuhi prestasi atau masa depan cita-citanya kita gitu. Ini masih pemikiran tradisional yang nenek moyangnya terapkan dahulu pada zamannya ya. Mereka masih menerapkan itu pada zaman sekarang. Masih natural ya. Ya, malam Mbak Mia, silahkan. Kita ini lagi tinggal 15 menit ya, nggak apa-apa. Kalaupun telat bisa lihat rekaman nanti ya. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga yaitu kecil sekali terjadi perubahan-perubahan yang dapat mengangkat derajat kehidupan masyarakat. Seperti ya sama ya yang saya jelaskan tadi, karena tidak disentuh oleh perubahan maka pola pikirnya masih sama aja. Sehingga kalau ada misalnya dari anggota mereka menyuarakan suara perubahan, itu dianggap tabu atau sangat awam gitu bagi mereka. Kemudian yang keempat adalah tidak memperhitungkan efisiensi penggunaan sumber daya secara maksimal. Oke. Sistem selanjutnya adalah sistem ekonomi komando, atau biasa disebut sistem ekonomi sosialis. Apa itu sistem ekonomi komando? Sistem ini seluruh kegiatan diatur dan ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sangat berperan penting dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada negara ini. Contoh negara yang menerapkan ini adalah biasanya negara-negara komunis seperti Cina, Korea Utara, Rusia, yang peranan pemerintah sangat kental atau dominan dalam semua kebijakannya. Kita lihat ciri-cirinya. Pertama itu ciri-cirinya perencanaan ekonominya seperti kegiatan produksi dan pengawasan diawasi oleh pemerintah atau diawasi secara terpusat atau central planning gitu ya. Kemudian sumber ekonominya milik pemerintah seperti tanah, alat produksi, dan perusahaan itu adalah milik pemerintah. Ciri berikutnya adalah milik perseorangan, tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Maksudnya di sini adalah entah itu perusahaan, sumber daya, atau lahan-lahan yang digunakan dalam proses kegiatan ekonomi, itu adalah milik pemerintah, tidak ada itu milik swasta. Gitu maksudnya. Terus jenis pekerjaan dan pembagiannya diatur oleh pemerintah.
jelas ya, karena pemerintah menjadi pengatur di sini, maka semua kebijakan ya berasal dari pemerintah. Terakhir, harga dan tingkat bunga ditetapkan oleh pemerintah. Terus kelebihan dari sistem ekonomi ini apa? Pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Nah, nggak ada pembagian tugas ya. Misalnya mungkin kalau di beberapa negara itu peran pemerintah ada, peran individual atau istilahnya di sini swasta ada gitu. Tapi di sini pure semua pemerintah. Jadi ketika misalnya terjadi masalah atau perkembangan ekonominya tidak mengalami kenaikan, maka pemerintah yang bertanggung jawab dengan kejadian ini. Kelebihan yang kedua yaitu kebutuhan rakyat terpenuhi secara menyeluruh dan merata karena pendistribusiannya diatur pemerintah. Jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada kelas-kelas dalam masyarakat karena semua adalah kelas pekerja pemerintah. Jadi semua istilahnya civil servant, pengabdi pemerintah gitu. Pemerintah adalah bosnya dan masyarakatnya adalah pekerja-pekerjanya. Lalu selanjutnya, krisis ekonomi jarang terjadi karena semua masalah ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Karena pemerintah sebagai controller penuh, maka semua hal-hal entah itu yang berdampak positif dan negatif, penanganannya ya pemerintah semua. Pemerintah yang bertanggung jawab. Selanjutnya kekurangan dari sistem ini, yaitu pertama inisiatif dan kreativitas perorangan tidak akan tumbuh. Sehingga ini dapat menghambat kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Jadi kreativitas perorangannya, individu-individu atau masyarakat-masyarakatnya tidak bebas karena semua diatur oleh pemerintah sehingga menimbulkanlah kelangkaan atau kreativitas yang menurun. Yang kedua, hak milik perseorangan tidak diakui. Ini udah jelas. Semua dikuasai pemerintah dan tidak ada porsi untuk perorangan. Terus yang ketiga adalah kebebasan pribadi sangat terbatas karena setiap orang diminta untuk taat melaksanakan keputusan dan pemerintah yang keputusan dan perintah-perintah yang ditetapkan pemerintah, yaitu segala kebijakan, segala tempat dan segala macam dimotori pemerintah. Kemudian masyarakatnya hanya pekerja ya, jadi istilahnya budaknya pemerintah, rakyatnya adalah budaknya pemerintah. Jadi kebebasan pribadinya itu tidak ada. Selanjutnya informasinya tidak akurat karena panjangnya jalur birokrasi. Nah ini ketika inilah yang kita bisa pelajari dari sistem ekonomi komando ini atau socialize. Ketika misalnya ini yang poin terakhir ya, informasi tidak akurat karena panjangnya jalur birokrasi. Kita bisa melihat
dari luar kita berpower, oh ekonominya baik-baik, rakyatnya nggak pernah protes. Tapi ternyata kalau ditelusuri dari uh, mendalam gitu, ternyata banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi, banyak misalnya penipuan yang tidak diungkapkan secara publik karena sangat dikekang atau diatur oleh pemerintah. Nah, ini bisa mengancam perekonomian dalam sistem ekonomi atau negara yang menganut sistem ekonomi ini gitu. Selanjutnya sistem ekonomi pasar atau liberal yang biasanya juga disebut sistem ekonomi kapitalis. Apa itu sistem ekonomi pasar? Yaitu lawan dari sistem ekonomi komando, di mana di sini sistem ekonomi sangat dibebaskan, sangat pemerintah tidak turun andil dalam sistem ini. Ini semua diserahkan dalam pasar. Masyarakat di sini berperan dalam pergerakan ekonominya. Untuk selanjutnya kita bisa melihat dari ciri-cirinya ya. Nah, sistem ekonomi liberal itu yang biasa dikenal di dalam bahasa Perancis laissez-faire, yang artinya biarkanlah atau bebas, freedom ya. Tokoh yang sangat terkenal itu adalah Adam Smith. Nah, di dalam hal ini ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal ini adalah, pertama, semua alat dan sumber produksi bebas dimiliki perorangan, kelompok masyarakat atau perusahaan-perusahaan. Jadi peran pemerintah ini nggak ada ya di sini. Terus pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Setiap orang diberi kebebasan dalam hal pemakaian barang dan jasa. Modal yang memegang peranan penting dalam kegiatan ini. Siapa yang paling besar modalnya, itu yang paling menguasai pasar. Kemudian kegiatan produksi dilakukan dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Bahkan semua kegiatan ekonomi didorong prinsip profit oriented. Terus adanya persaingan antar pengusaha. Nah, persaingan di sini kuat banget ya. Jadi siapa yang memiliki modal yang banyak, nah itulah yang paling bertahan di pasar. Kelebihan sistem ekonomi pasar ini antara lain, pertama itu setiap individu memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan ekonomi sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi kreativitasnya sangat tinggi di sini ya, sangat dijunjung. Kemudian kedua, dengan kebebasan berusaha dan bersaing akan mendorong setiap orang untuk mencari kemajuan. Selanjutnya, hak milik diakui dan adanya kebebasan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik bagi kepentingan pribadi. Jelas ya. Terakhir itu persaingan dalam sistem ekonomi pasar dapat memproduksi berbagai macam barang yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pasar konsumen dapat memperoleh barang dan jasa sesuai dengan selera. Jadi kalau kita lihat dari ininya dapat memicu
perusahaan dalam kategori yang menganut sistem ini berlomba-lomba siapa yang paling memiliki modal yang banyak, siapa yang paling pintar merebut hati konsumernya, maka dialah akan yang berperan dalam perekonomian itu. Dia yang bakalan mengatur perekonomian tersebut, karena prinsipnya itu tadi ya, sebanyak-banyaknya memperoleh laba atau keuntungan, seperti itu. Nah, terakhir nih, sebenarnya saya mau membahas kekurangan sistem ekonomi pasarnya ya, tapi waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Gimana ini? Kita lanjut pekan depan aja ya. Oke, karena waktu yang tidak memadai, tinggal 33 detik lagi, maka mungkin saya tutup pertemuan pada malam hari ini ya. Saya tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjut ya, kita lanjut. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.